6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian juga terkait dengan zaman dulu biasa ada status ekonomi. Katanya kalau sudah makan berat itu status ekonomi sudah bagus. Bisa melahirkan bibit-bibit cabang olahraga terbaik dari Kabupaten Buton Selatan. Selamat pagi dari Jalalimbo Olio. Warta Kepton pagi nih menyampaikan pokok-pokok berita. Sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar pekan olahraga dan seni. Upaya diversifikasi atau penganekaragaman pangan yang dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras masih menemui berbagai tantangan. Saya Aris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Kita ke berita yang pertama. Sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar pekan olahraga dan seni. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulku melaporkan. Bisa melahirkan bibit-bibit cabang olahraga terbaik dari Kabupaten Buton Selatan. Menyambut peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Selatan menggelar Pekan Olahraga dan Seni Porseni tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP se-Kabupaten Buton Selatan. Penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi saat membuka kegiatan Porseni di SMP Negeri 1 Batauga Jumat pagi berharap selain menanamkan cinta terhadap bangsa dan negara, melalui gelaran Porseni ini juga menjadi ajang bagi daerah untuk menemukan bibit-bibit atlet di bidangnya masing-masing yang kedepannya dapat dibina untuk mewakili daerah ke ajang yang lebih tinggi. Memang adalah momentum untuk kita bisa mencari dan menggali potensi terbaik bagi anak-anak bangsa, khususnya kita di Kabupaten Buton Selatan, bagi anak-anak kita yang mempunyai bakat, keahlian di dalam olahraga masing-masing. Tentu di pelaksanaan kegiatan Porseni tingkat SD dan SMP ini kita harapkan bisa melahirkan bibit-bibit cabang olahraga terbaik dari Kabupaten Buton Selatan. Bersamaan dengan itu, Parin Ringi juga menyebut melalui kegiatan Porseni ini, sejak dini anak-anak bangsa akan dilatih bagaimana memupuk rasa sportivitas, solidaritas, dan membentuk mental sebagai atlet profesional. Pekan Olahraga dan Seni juga menjadi ajang untuk merekatkan tali silaturahmi antar sekolah dan jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Selatan. Saya juga berharap kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Buton Selatan untuk betul-betul profesional, ya, memilih dan menilai siswa dan siswi betul-betul berdasarkan kemampuan dan keahlian serta kompetensi, bukan karena berdasarkan kedekatan atau kekeluargaan, sehingga nantinya insya Allah akan menghasilkan atlet-atlet yang terbaik dan profesional dari Kabupaten Buton Selatan. Parin Ringi juga mengingatkan kepada para wasit dan juri agar menjaga sportivitas, menjalankan tugas sesuai dengan sumpah yang telah dibacakan. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dikbud Sultra melakukan pembagian 17.000 bendera merah putih kepada masyarakat di 17 kabupaten dan kota se-Sultra dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Kepala Dikbud Sultra, Yusmin, mengatakan pembagian bendera itu juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan Indonesia yang sudah memasuki 79 tahun. Yusmin menjelaskan setiap kabupaten dan kota mendapatkan 1.000 bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat. Pembagian bendera kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pihak sekolah setempat atau melibatkan siswa SMA SMK. Pembagian bendera dimulai tanggal 2 hingga 15 Agustus mendatang. Pihaknya berharap bendera yang telah
dibagikan oleh para siswa di 17 kabupaten dan kota selanjutnya dikibarkan secara bersama-sama oleh masyarakat guna menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Upaya diversifikasi atau penganekaragaman pangan yang dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras masih menemui berbagai tantangan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kemudian juga terkait dengan zaman dulu biasa ada status ekonomi. Katanya kalau sudah makan beras itu status ekonomi tidak bagus. Hal seperti itulah yang bisa menghilangkan Ketergantungan pada beras kerap memaksa masyarakat di Kota Bau-Bau membelinya walaupun dengan harga mahal. Di sisi lain, upaya diversifikasi atau penganekaragaman pangan oleh pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengurangi ketergantungan pada beras menemui berbagai tantangan seperti kebiasaan dan persepsi yang keliru. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais mengatakan pihaknya telah menggalakkan program 1 hari tanpa nasi agar pada hari-hari tertentu masyarakat tidak mengkonsumsi nasi tetapi menggantinya dengan jagung atau ubi. Tetapi program untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras itu, kata Rais, mendapat sejumlah tantangan seperti kebiasaan karena dulu pemerintah gencar memberikan bantuan langsung beras kepada masyarakat. Akhirnya pola makan masyarakat berubah dari sebelumnya misalnya makan ubi menjadi makan nasi. Kemudian juga terkait dengan zaman dulu biasa ada status ekonomi. Katanya kalau sudah makan beras itu status ekonomi tidak bagus. Hal seperti itulah yang bisa menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dulunya makan ubi jadi makan nasi itu yang selalu ada di masyarakat. Padahal lanjut Rais, dari sisi ketersediaan pangan lokal seperti jagung masih mencukupi karena rata-rata petani di Bau-Bau masih cukup banyak menanam jagung, terutama saat awal-awal musim hujan. Karena itu pihaknya akan terus berupaya menggalakkan program 1 hari tanpa nasi, misalnya dengan beralih mengkonsumsi jagung. Meski masih menemui sejumlah tantangan, Rais optimis upaya diversifikasi pangan itu lambat laun akan berhasil. Apalagi saat ini, setiap acara pesta di Bau-Bau sudah mulai disajikan kapusunosu, salah satu makanan khas yang cukup populer di masyarakat Buton, yang berbahan dasar jagung. Sekarang juga di bawah-bawah sudah mulai ramai. Di acara pesta itu sudah mulai disajikan itu bukan hanya nasi, tapi ada juga jagung. Jagungnya adalah sedemikian rupa yang dibilang sih namanya kapusunosu namanya. Ada itu biasanya orang-orang yang hadir pesta itu nggak ngambil lagi beras, nggak lagi nasi, tapi ngambil makanan yang itu. Rais juga mengatakan dari sisi kesehatan, jagung diketahui sebagai salah satu makanan penurun gula darah secara alami. Sehingga dengan manfaat tersebut, pihaknya akan intens menyosialisasikan yang diharapkan masyarakat perlahan-lahan bisa beralih mengkonsumsi jagung. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DCPB Kemenkyu Sulawesi Tenggara mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayahnya mencapai 2,5 triliun rupiah per 31 Juli 2024. Dilansir Antara Sultra, Kepala Kanwil DCPB Sultra, Syarwan mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong realisasi KUR sampai ke seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dana usaha. Ia mengatakan realisasi KUR sebesar 2,5 triliun rupiah itu untuk 47.974 debitur. Untuk penyaluran KUR saat ini masih didominasi sektor perdagangan besar dan enceran dengan total penyaluran sebesar 1,1 triliun rupiah dengan 23.460 debitur. Kemudian disusul sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan sebesar 774 miliar rupiah dengan 14.116 debitur. Syarwan menyebutkan untuk penyaluran KUR terbanyak di wilayah Provinsi Sultra terdapat di Kabupaten Kolaka sebesar 383,9 miliar rupiah dengan 6 miliar rupiah dengan 3.840 debitur. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam
Warta Kepton pagi ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Pekan Olahraga dan Seni. Upaya diversifikasi atau penganekaragaman pangan yang dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras masih menemui berbagai tantangan. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.